kembali di Bertugo. Sekarang saya Amar dan Sentro di sana lagi nge-shoot. Ya, kita bakal coba KRL full racket dari Manggarai, terus Sudirman, Tanah Abang, Pasar Senen, Jatinegara sampai Cikarang. Tentu lalu dari Cikarang kita bakal balik lagi ke Bekasi, Jatinegara, dan kembali ke Manggarai saat ini. Seperti apa? Kita lanjut. Nanti lagi cari footage tambahan. Saat ini saya sedang berada di peron atas stasiun Manggarai, lebih tepatnya di lantai 2-nya ya. Ini merupakan kawasan transitan bagi penumpang yang akan menggunakan KRL komuter lain dari Bekasi menuju ke Sudirman, kemudian dari Bogor ke Jakarta Kota ya. Nah, bagi kalian mau transitnya, aku mau kasih tahu aja nih transitan yang ada di stasiun Manggarai. Yang pertama ini merupakan peron bawah jalur 8 stasiun Manggarai. Nah, ini merupakan rute yang menuju ke stasiun Jatinegara, Bekasi sampai Cikarang. Bagi kalian pengumpang Bogor, pengumpang Jakarta Kota yang mau ke Jatinegara, Bekasi, Cikarang versi cepat, kalian bisa transit di jalur 8 stasiun Manggarai. For your information, jalur 8 ini dulunya digunakan untuk KA Bandara Soekarno-Hatta, dan untuk KA Bandara Soekarno-Hatta sudah dipindahkan ke jalur 9 stasiun Manggarai. Yuk kita ke peron berikutnya. Ini adalah peron atas menuju ke Depok, Citayam, Bogor ataupun ke Nambong. Nah, bagi kamu yang dari perjalanan dari Bekasi, Cikarang ataupun dari Tanah Abang, Sudirman yang menuju ke Bogor, kalian wajib transit di stasiun Manggarai dan berpindah peron ke jalur atas, jalur 12 dan 13 stasiun Manggarai. Yuk kita ikut lagi. Signet jalur 6 dan jalur 7 peron bawah itu bagi kalian yang mau menuju ke stasiun Sudirman, Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan. Nah, kalian yang dari penumpang Bogor, Nambong, Depok ataupun dari Jakarta Kota yang mau ke Sudirman, Tanah Abang, Duri, Angke, kalian wajib transit di jalur 6 dan jalur 7. Dan untuk fasilitasnya nih ya, fasilitasnya di sini stasiun Manggarai sedang diperbaiki secara maksimal. Seperti dilihat itu kan lift yang sedang dilakukan proses perbaikan. Kemudian juga liftnya itu yang untuk mempertunjang bagi kalian yang hamil, terus buat yang bawa anak, penyandang disabilitas ataupun lansia, bisa digunakan fasilitas ini. Dan kemudian ada petugas nih yang lagi nunjukin biar kalian gak nyasar. Kita ke fasilitas ini jalur atas tambang toilet, difabel, dan ada musola pria. Dan di sini juga ada poskes atau pos kesehatan, ruang laktasi. Yuk kita ini ada ruang laktasi yang membawa anak bisa laktasi, kemudian toilet khusus difabel di sini, ruang kebersihan dan toilet umum di sini. Kalau untuk toilet wanita dan toilet biasa. Yuk kita keliling lagi. Kita mau tunjukin peron timurnya stasiun Manggarai ya. Timur apa barat itu yang ke arah Pasaraya Manggarai ya. Lagi rame guys. Nah, ini merupakan penumpang yang akan menuju ke Tanah Abang. Penumpang yang mau ke Tanah Abang Duri dari Bogor, ini mereka pada transit untuk berganti kereta ya, lebih tepatnya. Ini karena belum masuk jam sibuk ya, pulang kerja, jadinya ya ramai lancar bahasa sekarang mah. Nah, di sini banyak nih, yuk tunjukin marka-markanya. Nah, ini buat transit aja kalau suatu saat karena
kepadatan penumpang, ya mereka harus menunggu di sini. Nah ini akses yang menuju ke pintu keluarnya di sebelah sana. Yuk lanjut. Kita sekarang akan mencoba KRL full raket dari Manggarai, Sudirman, Tanah Abang, Duri, Kampung Bandan, Jatinegara, Bekasi, Cikarang, dan kembali lagi menuju ke Cikarang, Bekasi, Jatinegara, dan kita akan kembali lagi di Manggarai. Bagaimana keseruannya? Yuk kita coba. Kira-kira Masih on? Masih lah. Oke. Nah ini penumpang-penumpang yang mau transit nih. Oh iya, for information gengs, untuk jalur 6 ini KRL yang dari Bekasi sekarang ke arah Jatinegara ya, Kampung Bandan Jatinegara. Nah jalur 7 ini biasanya digunakan untuk KRL feeder ya. Awalnya sih sebenarnya digunakan untuk KRL feeder dari Manggarai, Sudirman, Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan, dan kembali lagi ke sini. Tapi kadang ini jalur digunakan untuk menuju ke rute full raketnya. Ya, tergantung nanti keretanya akan masuk jalur 6 atau jalur 7, kita lihat aja nanti. Nah itu bandaranya dipindah ke jalur 9. Nah singkat cerita untuk kereta lintas Bekasi awal mulanya kan sempat crowded ya, di hari pertama sampai hari ketiga sempat digunakan jalur 9. Karena berhubungan saling bersinggungan akhirnya dipindah ke jalur 8 dan jalur 9 digunakan untuk kereta bandara. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke explore untuk ke jalur 1. Sekalian kita melihat perkembangan proyek dari stasiun Manggarai seperti ini untuk update per 3 Juni. Sekarang kita mau ke peron sana, di peron 1 sampai Manggarai. Kayak kita mulai updatean pasca switchover kelima. Udah, gue yang bilang. Gak apa-apa, diulang lagi. Nah bisa dari sana proyeknya tuh lagi berjalan ya di sebelah sini. Lagi yang nanya jalur 3-nya seperti apa nasibnya, yuk kita lihat. Nasibnya seperti ini lah. Oh, sebentar. Adalah kondisi terkini di stasiun Manggarai bawah yang sedang dibuat proyek pengerjaan revitalisasi stasiun lebih tepatnya ya. Ada kereta api lewat. Kayaknya untuk Parahyangan. Ada konstruksi yang sedang dikerjakan. Jalur 848 peningkatan 4213 diizinkan berangkat. Walaupun untuk aksesnya transit sudah ditinjau, tapi kawasan peron 1 masih legend ya, masih ramai. Itu yang Horizon atau Kopago 4 lagi masih ramai lah. Tuh. Bisa nyantai aja gak jalannya? Gak apa-apa. Ngejar-ngejar aja. Nah itu proyeknya teman. Tujuan Sudirman, Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan, Jatinegara masuk di jalur 7 akan terdiri dari 12 kereta. Oh, katanya mau masuk. Tujuan ini Juanda, Jakarta berangkat Duren Kalibata, tujuan Bogor berangkat Juanda. Nomor lain tujuan Bekasi berangkat dari stasiun Duri.
jalur 11 nomor lain tujuan akhir stasiun Jakarta Kota. Informasi yang kepada seluruh pelanggan saat ini ada berada di gerbong komuter lain tujuan Sudirman Kereta Abang Duri. Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened. Ini kita sudah sampai stasiun Tanah Abang. Ini bagi transitan yang mau ke Palmerah, Rawabuntu, Serpong, Paru Panjang sampai Rangkas Bitung. Nah, nanti dari peron ini kalian bisa pindah di peron seberangnya. Stasiun berikutnya, stasiun Transit Duri. Next station Duri. Nah, kita lama lagi akan sampai di stasiun Duri. Nah, bagi kalian yang mau ke Tangerang, kalian bisa langsung pindah ke jalur 5 stasiun Duri ya, untuk menunggu kereta menuju ke stasiun Tangerang. Kita sampai stasiun Duri ini. Stasiun Duri. Saat ini kita akan tiba di stasiun Transit Kemubandan ya. Ini bagi kalian yang dari arah Sudirman, Tanah Abang, Duri, Angke yang menuju ke stasiun Jakarta Kota, Ancol maupun Tanjung Priuk. Nah, kalian bisa transit di stasiun Kemubandan dan berpindah peron atas ya, ke peron atas jalur 4 dan jalur 5 stasiun Kemubandan. Dan yang mau ke Bogor ini bisa menjadi alternatif ya. Kalian bisa transit di stasiun Kemubandan, kemudian ganti kereta ke arah Jakarta Kota, tiba di Jakarta Kota, lanjut menggunakan KRL yang menuju ke Bogor. Nah, itu lokasi transitannya di peron atas stasiun Kemubandan. Lihat yang pada transit. Yuk kita lanjut lagi. Kalian udah pasti tahu lah ini kita akan sampai di stasiun mana setelah kita jalan-jalan puas. Kereta akan tiba di stasiun Transit Jatinegara. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Shortly we will arrive at Jatinegara Transit Station. Please find your belongings. Do not left behind. Bagi penumpang yang bertujuan stasiun Transit Manggarai bisa transit di stasiun Transit Jatinegara dan melalui peron jalur 2. Sebelum Anda terpisah kembali dengan serta barang bebas yang tidak tertinggal, stasiun Transit Jatinegara. KRL dipersiapkan masuk di jalur 6. Pintu dibuka, pintu sebuah kinan dari rel datangi kereta. Bagi penumpang yang turun di bawah negara sumber hati-hati paket selalu keselamatan diri Anda. Saat menyeberang perlintasan Jatinegara Station, hati-hati, pintu dibuka. Attention. Oke gengs, sekarang kita nyampe Cikarang. Nah, kita langsung. Kita siap-siap dulu. Kembali yang terdekat negara sumber hati-hati untuk mengatur selalu keselamatan diri Anda. Cikarang. Cikarang Station. Stasiun akhir stasiun Cikarang pintu sebelah kiri dibuka. Attention director will be open Cikarang Station. Nah, sekarang kita udah sampai di stasiun Cikarang. Sekarang hampir jam 5. Sekarang kita mau balik lagi ke Manggarai. Yaudah, kuy.
hampir ketinggalan. Data Cikarang Netland Telaga Murni 90 kira-kira bisa nggak nih sampai Telaga Murni 95? Masih 93 92 ya standar lah segini lah. Ini petak Cibitung Tambun, banyak yang pada bilang di daerah ini stick max katanya. Kita lihat tadi sticknya ada berapa banyak. Biar ada kelihatan jalan. Masih tembus 90. Jadi benar Cikarang Bekasi udah dipatok segini kayaknya 90. Berarti Kalau itu yang mau Bogor berarti 70. berarti KCI nggak bohong ya guys. Kita 90. lanjut lagi di peta Bekasi ya, Bekasi Keraji sampai Jatinegara deh. Petak apa tadi? Cakung ya? Petak apa tadi? Cakung Lender Baru. Petak Cakung Lender Baru. Ini merupakan rute terdekat. Kita tes gimana kecepatannya di yang berjarak dekat. Udah tuh kadang kenapa kagak. Terakhir yang online paling cepat Klender menuju Jatinegara karena situ ada stasiun Cipinang nggak aktif kan. Ex stasiun Cipinang yang sekarang jadi depo untuk lokomotif. Iya betul, ada juga kereta apinya rangkaiannya di sini juga langsung ada. Oke. Ya, Ya, kita lihat nih. seperti itulah kira-kira. Tadi rekor di situ ya Cakung Klender Baru 95, lebih kalah yang tadi itu yang peta Cikarang Bekasi mentok cuma 93. Harusnya better lah, bisa lah lebih. Temen gue udah bilang tembus, tapi ini belum nyampe-nyampe. Stasiun Matraman yang sebenarnya udah jadi ya, tapi sayangnya Stasiun belum Matraman. dibuka. Masih lama. Perkiraan dibuka kapan, Bro? Kalau buat Matraman sih infonya paling cepat pas setelah halte Kebonpala ya Transjakarta dibuka, karena itu nanti akan dibuat integrasi JPO yang menghubungkan dari halte Kebonpala langsung ke stasiun Matraman. Ya, jadi masih itu info terbaru. Padahal sayang banget ya, udah bagus stasiunnya tapi tidak pernah dipakai. Dia masih ada minusnya. Minusnya itu dia buat sinyal mukanya cuma ada satu. Jadi kalau buat Manggarai mau masuk Manggarai itu harus cari antrian, dan antrian di stasiun Matraman. Jadi kalau kereta Manggarai masih ada nih, kalau misalnya masih ada ya udah, belum ada di tengah-tengah, jadi berhenti di stasiun Matraman. Itu dia. Semoga bisa cepat dibuka. Ya, suasana stasiun transit Manggarai ya, di rush hour jam pulang kerja. Kira-kira begini kondisinya. Untungnya saat ini belum ada antri ya, jadi masih bisa langsung lancar lah buat sekarang mah. Yap, masih belum perlu antri-antri. Tapi kalau dilihat better jam pagi ya, sebenarnya itu stasiun Manggarai itu penuh banget. Ada antri-antrian terutama penumpang yang mau ke Sudirman, Tanah Abang, Duri sampai Angke. Itu better penumpangnya banyak. Tapi kalau buat jam pulang emang untuk better lebih banyak ke penumpang Bekasi sama Cikarang via Jatinegara. Oke. Ya, sekarang jam 6 lewat 10.
kita udah sampai lagi di Manggarai setelah mencoba full record dari Manggarai ke Tanah Abang, Duri, Jatinegara, Bekasi, Cikarang, Bekasi, Jatinegara, sampai sini lagi. Akhirnya sampai dari jam berapa tadi kita? Jam 1 ya? Jam 1 karena dia ngaret aja nih tadi aku tinggal. Nah, ada miskom sebentar. Jadi kita menunggu lama di Cikarang. Jadi lanjut ke kesimpulan gimana tadi? Oke. Kalau gua pribadi ya sebagai pengguna ya, jadwal untuk lintas Puraket alangkah lebih baiknya dimaksimalin lagi feeling gua, karena untuk Puraket sekarang dia rutenya dari Bekasi Cikarang lewatin Manggarai, Sudirman ke Tanah Abang, terus ada yang berhenti berakhir di Bekasi ya, ada yang berhenti di Cikarang. Nah, dari pesan saya untuk lintas itu dimaksimalin ya, kalau bisa Puraketnya dari Cikarang ketemu Cikarang lagi lah gitu loh Mar. Jadi biar bisa memaksimalkan pengumpang di lintas itu. Kemudian gue mempermasalahkan di masalah prasarana di Manggarai ini ya. Banyak yang ada bilang di prasarana di stasiun Manggarai ada kerusakan di lift, Ya, eskalator. Nah, yang tadi kita lihat tadi sebelumnya itu. Sempat ketemu. Kemarin ada info juga dimaksimalin untuk diperbaiki ya, lebih tepat diperbaiki supaya bisa digunakan untuk kaum yang lebih membutuhkan seperti lansia, ibu membawa balita, difabel ya, lebih tepat difabel, dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Terus kemudian kalau untuk masalah headway ya, kita kan kebetulan kan tadi kan naik KRL dari Bojonggede ke Manggarai ya, lebih tepatnya ke Manggarai itu penyimpangan SF sih lebih tepatnya. Jaminan 5 menit sekali, tapi yang datang frekuensinya SF8 semua, atau enggak ada juga yang SF12 satu, kemudian SF8 dua-duanya. Kemudian ada lagi yang warasnya SF10 dikasih SF10 semua. Nah, ini mungkin masalah di pembagian sarana ya, karena berhubungan untuk lintas Puraket, Daha Puraket ini sudah sepenuhnya menggunakan SF12 dan ada beberapa yang menggunakan SF10. Ya, untuk better ya, untuk sekarang lebih baik lah, udah mengilustrasikan ya, seperti orang-orang pada bilang lintas Puraket ini seperti di lintas Yamanote, tapi sebenarnya enggak sampai segitu, karena kalau Yamanote muter Mar. Ya mungkin itu ya Mar ya. Kira-kira ada tambahan apa lagi kalau dari lu? Oh, udah nggak ada lagi. Kalau gua sih buat sekarang betternya itu dulu ya, karena buat overall lebih baik cuman hanya dipermasalahkan prasarana, kemudian di headway-nya harus lebih diatur lagi, jadi maksudnya biar nggak telat gitu loh pengumpang terutama di jam sibuk. Terus untuk lintas Manggarai ke Bekasi kan sering banyak yang komplain ya untuk masalah headway. Makanya kan sekarang kan jalur kan awalnya digunakan jalur 6 sampai jalur 7, sekarang ditambah lagi ke peron jalur 8. Nah, itu mungkin sebagai gambaran lah buat KCI untuk mendukung pelaksanaan SO5 ini lebih baik. Sebelumnya gue udah sempat bilang di video sebelumnya, Maria, kalian bisa nonton sebelumnya di live streaming. Kita udah jalan-jalan dari Manggarai ke Sudirman ke Tanah Abang, Duri. Situ kita kembali lagi ke stasiun Manggarai. Ya, kita lihat kondisinya. Kemudian sebelumnya juga kalian yang belum nonton video tentang stasiun Manggarai, kalian tonton juga itu awal mulanya stasiun Manggarai dibuka lintas elevated ya. Kemudian ada lagi untuk perihal yang banyak yang masih nanya-nanya nih, penggunaan maksimasi kartu multi trip. Nah, itu kalian juga sebelum tidak bisa harus nonton lagi ya, karena better kalian ya untuk masalah kartu, sekarang kartu multi trip sudah bisa digunakan di seluruh transportasi Jakarta. Jadi kalian yang buru-buru udah seandainya ketinggalan kartu, sekarang udah bisa pakai multi trip. Oke. Tambahan dari gua apa ya? Untuk kecepatan tadi kita. Oh iya, untuk speed test bener. Bisa lu jelasin tuh. Kecepatan nggak bohong ya. Ada beberapa yang 90, udah 90 lebih tepatnya, bahkan lebih 95. Walaupun 95 janjinya dari kereta komuter bilangnya 90 untuk Bekasi. Data kita tes tadi 95, tembus 95 itu udah bagus. Cuma tambahan dari gua sama ya. Apa namanya? Kalau gua betternya, karena yang paling betternya itu
lintas paling terdekat di Lub Bekasi itu kan ada di rute stasiun Cakung menuju ke Klender Baru. Itu kan rutenya pendek sekali, tapi hebatnya bisa sampai tembus 95 loh. Iya. Itu luar biasa. Beda ceritanya yang di petak jauh seperti dari Cikarang, Metlet Laga Murni ataupun dari Cipitung ke Ambon itu kayaknya cuma dipatok 92 sampai 93, tapi for better lebih baik daripada di lintas Bogor sih. Ya, karena di lintas Bogor masih sekitar 70 70 ya? Masih 70. maksimal. Ada yang bilang kemarin di lintas Jakarta Kota ke Manggarai begitu sebaliknya udah ditambah Pak 80. Cuman ya tadi kita lihat tadi sendiri di Gambir tadi kita jalan, kalian bisa langsung ngerasain aja 80 paling cepatnya. Oke. Untuk tambahan dari gua sama ya. Untuk semoga komuter bisa mengevaluasi lagi jadwalnya, terus juga SF. Buat yang kalian nggak ngerti SF itu maksudnya adalah panjang satu kereta dalam satu transit. Satu transit. Ada yang SF8 itu maksudnya 8 gerbong, 8 kereta, satu transit. SF10 10 kereta, SF12 12 kereta, satu transit. Jadi itu dia. Semoga bisa, karena kita sebagai warga lain Bogor agak ini ya, agak iri juga. Agak iri sebenarnya. Karena iri. Makanya kan kita kan bilang masalah di perbandingan start formasi ya, atau di formasi rangkaian kereta itu terkesannya tuh kita tuh dianaktirikan, tapi sebenarnya ya itu juga tuh for you better juga, untuk lebih baik, untuk lintas mau lebih baik. Apalagi kan untuk KRL juga kan sudah mulai dipesan ya dari Inka ya, sebanyak 18 transit dalam formasi 12 kereta, dan jadinya paling cepat katanya tahun depan nanti kita bakal ulas juga itu dia. Itu semoga untuk kereta komuter bisa dijadikan bahan evaluasi. Itu harus lebih dievaluasi lagi untuk masa pembagian setelah formasi, jadwal, kemudian untuk ketepatan waktu, dan tentunya ya ini nih kayak drama-drama di Manggarai nih kan, sekarang kan satu lintas seperti Bogor hanya cuma ke Jakarta Kota, ke Bekasi, ke Sudirman semua. Nah itu harus diakselerasikan, jadi biar apa ya maksudnya, biar gak telat gitu penumpangnya mau ke sana transit gak telat gitu, jadi nggak perlu nunggu lagi, biar gak terjadi penumpukan gitu loh. Ya bisa dibilang gimana gitu, bukan kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan atau menjelek-jelekan lintas lain. Iya. Cuma ya mungkin bisa dari KCI bisa sedikit mengevaluasi lagi pembagian SF-nya. Terus untuk prasarana di Manggarai semoga bisa bisa lebih disiapkan lagi, bisa lebih di maintenance-nya bisa lebih bagus lagi, jadi nggak bakal ada kejadian kayak sekarang, apalagi terjadinya di weekday yang jelas penumpang lagi banyak-banyaknya, atau di Senin apalagi di Senin. Jumat orang kan pada pulang Nah, kan. itu dia. Jadi agar tidak menghambat orang-orang. Pulang Jumat kembali Ahad, itu pasti penuh itu. Ya, itu dia. Kemudian aku mau ngasih tahu lagi bagi kalian yang menggunakan layanan Transjakarta, ada info baru juga. Setelah video ini mungkin publis ya, sekitar tanggal 6 Juni 2022 untuk kalian pengguna Transjakarta koridor D11 yaitu koridor tujuan koridor Terminal Depok menuju ke BKN sudah dioperasikan. Kemudian untuk koridor D31 tujuan Cinere ke Kuningan untuk menggunakan Royal Trans sudah dioperasikan. Dan bagi kalian penumpang Bekasi yang mungkin merasa aduh kelamaan headway-nya gini-gini, ada operasional Transjakarta B21 rute Bekasi Timur ya, dari Bulak Kapal menuju ke Semanggi. Itu awal mulanya tuh rutenya sampai Grogol ya, cuma karena pemotongan jadinya sampai Semanggi. Nah itu bisa kalian digunakan sebagai opsional kalau kalian nggak mau transit lama di Manggarai, kemudian nggak mau nunggu lama di kereta ya, lebih lamanya, lebih tepatnya nggak mau nunggu lama-lama di kereta, itu kalian bisa memaksimalkan penggunaan Transjakarta koridor D11, D31 dan koridor B21. Itu sih. Tadi ya. Jadi buat kalian itu bisa dijadikan opsi alternatif buat yang tadi nggak mau ribet di Manggarai transit. Ya, apalagi lamaan ya, itu bisa gunakan koridor itu Transjakarta antri juga. Jadi udah kita ya, langsung keliling lagi ya, udah capek sih kita, karena kita sendiri juga nih, dari walaupun kita di Manggarai kita mau ikut 4B. Waduh, 4B karena nggak mau koronda sama penumpangnya lain, bukannya kita nyindir ya, maksudnya
udah capek lah, mendingan kita nyantai dulu lah. Yang penting udah lah. Jadi kita Santai dulu, bakal- yang penting cepet, yang penting nyampe lah pokoknya lah. Bakal ikut 4B dari Manggarai ke UI. UI. UI, Nah, itu betul. dia. Jadi yaudah sekian Udah, untuk see video you. kali ini. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share video ini kalau berguna buat teman kalian, keluarga kalian atau siapapun. Oke, bye. Bye.